Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur yang penyuka misteri, kali ini kita bertiga ngobrol santai Mas ya. Bersama dengan saya Distira Channel dan Mas Bumi Explore, dan kita dapat bintang tamu Mas Isa Geni dari channel Singoliman. Jangan lupa subscribe channel kita bertiga ya teman-teman. Oke, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai saja soal pengalaman kita selama ini untuk explore apa saja yang bisa yang kita dapatkan selama explore itu. Ya, suka duka saat explore itu gimana ya? Biar kalian itu semua tidak penasaran. Sekalian kita sharing apa mas soal edukasi tentang misteri. Ya. Biar nggak penasaran. Wah, kayaknya enak explore gini-gini. Ya, kita akan membahas itu semua. Oke. So, siapa yang mau kita dulu? Mau Mas Isa Geni? Akunya dulu. Saya dulu ya. Pengalaman explore paling menegangkan itu. Kalau saya pribadi saat explore ya. Saat explore itu yang pertama itu kalau kita ketemu manusia atau apa, rasa takut kita mengalahkan rasa takut itu loh. Yaitu sangat susah itu. Itu manusia ya? Ya, Dikira maling mas. Ya kita kan malam-malam dari keluyuran. ya takutnya itu. Yang pertama manusia ya. Yang kedua itu ya apa, hewan-hewan gitu, hewan-hewan seperti jenis ular atau hewan-hewan yang ya pokoknya sangat berbahaya lah. Kan biasanya kalau lokasi-lokasi terbengkalai itu kan banyak hewan-hewan melata yang berbahaya. Takutnya itu. Singa juga ya? Singa itu kebun binatang. Kita tadi ngobrol santai. Gak usah serius-serius, kita santai saja. Tadi ngopi. Terus apa lagi Mbak? Itu ya udah itu ya. Kalau menurut Mas Bumi tempat yang paling angker menurut Mas Bumi. Kalau sama Mas Bumi explore maksudnya. Kalau tempat paling angker menurut saya selama explore itu ya semuanya tuh tergantung kita ya. Kalau kita datang ke lokasi tersebut sudah berpikiran negatif. Yang membuat Mas Bumi itu sekiranya deg-deg. Kayak orang pertama kali jatuh cinta lah. Kira-kira di mana Mas? Itu di Kediri. Itu apa? Bangunan. Itu bangunan. Bangunan itu bekas restoran dan kafe dan karaoke juga. Itu misterinya itu mitos dari masyarakat itu katanya lokasi tersebut itu tiap malam itu katanya ada sering cewek nangis itu Di tempat itu. Iya, cewek nangis sama teriakan ya, jeritan cewek saat malam hari gitu. Itu kita pas Mas Bumi explore ke sana apa tuh yang dialami? Itu ya waktu pertama kali saya masuk ke lokasi, nah itu pertama kali itu saya aduh, pertama kali terus saya berpikir berani gak ya jadi agak ragu. Terus kemudian itu saya paksakan untuk berani. Nah, saat masuk ke lokasi terus ya itu udah pembukaan dan tiba-tiba itu ada suara burung beris tuh. Nah, kan biasanya kalau burung hantu ya burung hantu jenis itu biasanya kan mitos orang-orang masyarakat tuh atau Jawa Jawa itu Burung itu pasti ada katanya gitu Indonesia ya. Tapi akhirnya ketika Mas Bumi explore itu akhirnya mendapatkan perwujudan apa enggak? Itu kalau perwujudan tuh enggak kalau saya ya kayak gitu, tapi di depan mata saya itu benar-benar nyata ya, benar-benar jelas ya. Terus sebenarnya saya juga mau kabur gitu. Mau lari Jadi gini ya,
juga teman-teman semua dari Dispiracana sama dunia ekspor kalau mau jadi youtuber pikir-pikir Kali kita suka dengan banyak. jadi enggak kan kebanyakan orang kan kalau melihat seorang youtuber itu yang sudah berhasil Enak, wah enak gajinya besar, jutaan ya apalagi kalau sudah view-nya juga banyak banyak kan ratusan juta juga ada suka dukanya di lokasi itu kan enggak banyak yang seperti yang dibayangkan gitu ya kan. Jadi kan mungkin teman-teman penyuka misteri kan lebih enak posisinya di rumah atau mungkin lagi nongkrong, mungkin lagi duduk tinggal lihat sambil ngopi sambil rokok. Dan kita sebagai youtuber itu juga mempunyai suka duka yang banyak sekali ya gitu. Terus apa lagi mas? Ya itu waktu ya lanjutannya tadi ya waktu masuk ya itu di masuk ruangan pertama tuh nggak ada apa-apa nggak sama apa kemudian terus masuk lebih dalam agak lama tuh mas yaitu saya masuk di dapur ya ruangan dapur kan ada ruang resepsionis ya kemudian masuk ruang dapur yang di belakangan ya kemudian itu saya mendengar kayak ada langkah kaki ya mulai itu saya ya saya merasa takut itu semakin keluar melunjak itu teman-teman ya perlu diingat kami itu youtuber misteri sebenarnya juga punya rasa takut bukan berarti kami itu sok berani cuman karena memang mungkin dari beberapa pengalaman teman-teman itu mungkin karena kita memang ingin menyajikan konten yang berikutnya juga kita itu mengalahkan rasa penasaran kan penasaran terhadap makhluk astral itu seperti apa ya benar itu. Tapi setelah dengar langkah itu terus yang muncul apa? Ya yang muncul tuh ya tas itu pertama saya lihat tikus itu ternyata tikus ya benar tikus melintas itu ya tikus melintas itu tikus set ya langsung saya sorot kan pakai sensor tampakkan ekor tikus ya tikus ini terus kemudian saya berpikir positif aja pas muka gak apa-apa itu semakin dalam lah itu mau kembali ke ruangan yang karaoke ya itu di sebelah pojok kanan itu ada bangku ya. ada kursi ya di kursi itu ada sosok cewek ya itu benar-benar itu di depan muka saya nampak aja lihat kamera enggak ada saya cek enggak ada Kamera enggak ada ya itu waktu itu hampir lari saya ya itu cewek loh mas ngapain cewek iya ngapain lari cewek lo itu tempat angker itu ya terus kemudian ya saya beranikan diri terus kemudian saya cuek terus kemudian ada kamar-kamarnya juga tapi saya nggak berani ke belakang terus saya nggak berani orangnya luas ya lumayan luas yaitu habis kamar-kamar itu hanya beberapa saja nggak semuanya ya itu sudah dari situ saya merasakan gangguan banyak sekali ya begitu itu iya ibaratnya itu berarti Mas Bune ini dalam kondisi dalam kondisi perang batin ya? Ya perang batin. Ya. Ini dilanjut apa enggak? Ini ya perang batin ya? Iya perang batin itu. Itu pasti karena perang batin itu pasti dalam kondisi kita seperti itu kita sebagai youtuber misteri itu pasti mengalami hal seperti itu. Pasti. Rasa ketakutan, dredeg dan hidup terus. Tapi penasaran. Iya. Ada apa nih di depan kita yang penasaran kan? Itu kumpul jadi satu. Sensasinya itu seperti itu. Jadi gini maksudnya gini. Kalau terkadang itu ketika kita mendapatkan perwujudan dari makhluk astral mendapat perwujudan mata dohir kita melihat tapi kamera tidak menangkap kan seperti itu ya saya juga itu sebetulnya ada beberapa solusi kadang dari teman-teman youtuber yang lain youtuber misteri itu terkadang kamera diberi bacaan tertentu agar bisa karena begini sifatnya makhluk astral itu ya sifatnya kan dia seperti gelombang ya jadi HP ini bisa menangkap resonansi dari gelombang astral itu kita harus menyinkronkan lah bahasanya seperti itu. Nah kadang makanya mata dohir kita menangkap tapi kamera tidak bisa menangkap kan seperti itu. Nah
itu karena itu tadi terkadang mungkin Mas Bengek sama Mas Yudis pernah mengalami ketika mengeksplor tempat-tempat tertentu, tempat-tempat angker pasti ngeblur. Iya. Pernah ngeblur kan? Orang Sering ngeblur kan? Nah, sering. kenapa kamera itu bisa ngeblur? Kamera itu bisa ngeblur karena resonansi gelombang yang ditangkap oleh kamera HP. Ya, ini dia bergesekan dengan energi-energi yang berada di sekitar, di lokasi. Ya, di lokasi. Itu seandainya mungkin karena mungkin belum ada ya alatnya. Tapi kalau alat untuk pendeteksi keberadaan makhluk-makhluk astral sudah ada. Gelombang itu Ya, jadi dia menangkap gelombang panas. Ya, gelombang panas. Jadi misalnya kita menyalakan alat tersebut di tempat tertentu nanti akan tertangkap suhu panasnya itu. Tertangkap. Jadi seperti itu. Ya, alatnya ada itu. Cuman alatnya berapa nggak paham. Jadi memang seperti itu. Kak, itu banyak sekali kan YouTuber misteri itu mengalami hal seperti itu. Jadi mata kita melihat tapi tidak tertangkap oleh kamera. Itu sering sekali kan seperti itu. Kalau tidak begitu ya ngeblur itu karena gesekan dari gelombang. Ya, gelombang dari elektromagnetik HP yang kamera yang menangkap itu enggak apa ya? Kalau bahasanya Enggak sinkron. Enggak sinkron lah. Itu ada tata caranya untuk mensinkronkan untuk bisa menangkap resonansi dari eksistensi makhluk-makhluk astral. Lalu apa lagi Mas? Itu ya, kemudian kelanjutannya tadi ya mana itu terus masuk saat lebih dalam. Ya, itu yang paling belakang ya. Tapi yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan itu kamar-kamar tadi saya nggak berani begitu fokus ke ya, situ. Iya. Itu pikiran saya tuh udah kacau, udah nggak fokus untuk explore, itu udah nggak ada karena perang batin tadi. Iya. Perang batin. Jadi kalau ngomong gelagap ya mohon maaf. Ya itu tahu sendiri kenapa itu. Tapi memang terkadang saya juga sering melihat beberapa teman-teman YouTuber misteri itu terkadang ketika mengalami situasi seperti itu lebih ke mencari kesibukan yang sifatnya konyol. Iya, sifatnya konyol. Karena mengalihkan perhatian. Iya, mengalihkan perhatian. Karena sebetulnya itu cukup membantu. Iya, membantu sebetulnya. Karena lebih baik seperti itu. Jadi kita berpikir positif, menghilangkan untuk meredam, bukan menghilangkan rasa takut ya, untuk meredam rasa takut itu tidak berlebihan. Gitu loh. Kan pasti kita ketika mengalami situasi seperti itu kan tentu kita tegang. Dan yang paling sering yang saya alami itu kalau di bagian leher belakang ini terasa tebal. Iya, kalau saya gemeter. Iya, Tangannya gemeter. Gemeter. Tangan gemeter. Sebenarnya gemeter. Lalu apa lagi Mas? Dan itu waktu kejadian itu terus dilanjut lagi. Iya, terus saya lanjut sampai selesai itu. Selesai. Saya lanjutin sampai selesai. Kan nanggung. Kan durasinya juga nanggung cuma sedikit lah. Dan itu saya selesaikan. Pokoknya cepat set gitu. Ya itu pas waktu terakhir mau closing. Ya itu yang pertama kali saya masuk ke lokasi sabar. Masuk ke lokasi tersebut. Itu pertama tuh nggak ada aroma yang menyengat gitu, nggak ada. Ya biasa-biasa aja. Tetapi kalau setelah saya explore mau closing mau keluar kan kayak lokasinya juga tertutup, nggak ada akses masuk, itu harus berobos ya, ibaratnya berobos itu. Itu closing ya, itu bau bangkai itu udah terasa menyengat, aroma mistis aroma mistisnya menyengat ya, kental. Itu dari situ saya udah itu muka saya udah gangreng, benar-benar ibaratnya tuh darah tuh udah turun di kaki. Sudah darah udah turun di kaki. Udah pucat tenan wis. Pucat pasi. Ya itu habis itu. Tapi akhirnya selesai. Ya akhirnya alhamdulillah itu selesai. Ya. Selesai. Tapi setelah selesai, ketika Sampan merangkum dari video-video tadi nggak ada penampakan sama sekali. Nggak ada. Itu udah saya baca doa semuanya sudah saya bisa
dia itu buat saya tenang, Iya. tetapi saya nggak bisa. Tetap ya itu karena mungkin masih terbawa situasinya ya, ya, situasi maksudnya dan situasi. kalau orang Jawa tuh sawaben gitu. Sawaben, Ya, iya. sawaben lah. Ya. Istilahnya. Lalu Mas Yudi apa Mas Yudi? Kalau yang saya mau ceritakan itu pengalaman misteri saya itu waktu collab sama Mas Bung ya. Ya kan kita collab dulu Mas ya. Oh, iya, Yang pernah. di sekolah Angkar itu. Oh, sekolah itu ya. Ya, itu kan banyak sekali gangguan itu. Di sana kita dilemparin. Wes pokoknya diganggu segala macam. Tapi ketika mendapatkan interaksi itu, Iya. ketika mendapatkan interaksi itu maksudnya bukan manusia ya? Bukan, enggak ada orang. Asli real. Kita cuma berdua. Iya, iya. Sama Mas Bung ya. Berdua dilemparin akhirnya kita mundur. Mas Bung mau lari. Mau lari stop. Iya tuh. Saya tarik, Mas jangan lari. Itu pengalaman pertama saya explore itu. Explore. Bisa Itu dicek di video itu. Pertama-tama kali pakai apa? Kita bermain explore ya. Iya, pertama kali. Lalu bermain jadi YouTuber. Iya, misteri. YouTube itu pertama kali. Terus akhirnya kita mundur waktu lewat ke Sumur. Iya. sumur tuangan di belakang sekolah Angkar itu. Di lokasi tersebut. Iya. Kita mendapatkan suara apa? Ketawa. Cewek. Ya. Iya, itu di audio saya itu masuk itu. Biasa juga. Bisa Teman saya dicek. masuk audionya tapi enggak Tapi enggak ada perwujudan. penampakan Enggak ada perwujudan. Itu- Kalau perwujudan yang pernah saya tangkap itu waktu di Kertosono, makam. Makam. Di makam itu makam umum atau makam yang dikeramatkan warga? makam umum. Makam umum. Itu ceritanya warga itu emang angker lah, makanya Makanya angker kan dekat sama jembatan kereta api itu angker. Nah kita kan perizinan itu izin ke pemuda setempat dan Iya. perangkat tokoh masyarakat istilahnya. Iya. Kita diikutin ini. Iya. Terus dilihat bau banyak, waduh mas, tidak mau akeh. Hilang gitu ya. Kita tunggu itu di dalam kuburan. Kan kesakralannya jadi berkurang. Iya. Itu. Iya. Kita tunggu, plek, matikan. Lampu dimatikan sih. Akhirnya mereka pulang. Baru kita explore. Nah, waktu kita explore di tengah-tengah kamera blur, terus suasana angin itu berbeda, panas, dingin, berubah-ubah lah. Iya. Terus waktu kita mau Suhu di tempat. iya seperti itu, terus kita jalan, saya tuh melihat sosok bayangan hitam lewat, seret, tapi enggak Karena hanya sekilas. sekilas, tapi ya itu seperti berpindah ke antara satu pohon ke satu pohon lain, Pohon lain. cepat, tinggi besar, itu besar pokoknya. Terus Tapi itu ketika Mas Judis melihat bayangan hitam berpindah itu bukan karena halu dari rasa takut atau bercampurnya aman ya? Enggak enggak, ya? itu benar-benar Itu real ya? real. Real. Cuma itu saya lihat di kamera enggak nampak. Itu waktu kamera saya mati ya Mas. Ya, terus teman-teman saya kan kita kalau sama Mas Anam ya, Iya. dia juga merasakan itu kelihatan lihat Kelihatan melihat. jadi enggak saya yang dulu. Ya, bukan artinya yang melihat enggak Mas Judis saja. Enggak. Terus waktu yang kedua penampakan itu saya lihat dulu yang waktu di rumah tua yang tengah sawah itu loh Mas. Oh iya Ini iya. juga kelihatan Mas Bungnya itu. Saya shoot tuh rumahnya kecil tapi bangunan tua, shoot nggak ada apa-apa. Ya, tenang lah. Rumah tua tapi suasananya dingin. Akhirnya saya keluar area saya shoot pekarangannya. Di sana ada kayak tegal tapi kan pohon-pohon sengon namanya. Saya merasa tertarik ke situ, terus dilihat jarak sekitar 10 meter ada orang tinggi besar memanggil gitu. Saya lihat, wah ini aku naik mundur jelas menyerang. Akan saya kejar, dia lari. Saya tekad itu saya kejar. Terus dari belakang Mas Bung balik. Ya, Nah itu Soalnya maksudnya ketika sampean kejar, ketika sampean melihat penampakan itu bener-bener real genderuwo, bukan orang ya. bukan orang. Soalnya itu kan di tengah sawah. Jadi nggak mungkin Nggak ada mungkin. aktivitas warga di sekitar, nggak mungkin. Saya kejar Mas balik. Wah, nah itu ketika sampean melihat itu perwujudan seperti apa? Hitam besar, gemuk, tinggi. Tinggi.
gitu. Ya biasanya Memanggilnya gitu. kalau makhluk-makhluk sejenis genderuwo itu biasanya tingginya itu enggak lumrah Iya, Iya, manusia. biasa. Iya. Tinggi gitu. Enggak standarnya manusia pada umumnya. Iya. biasanya seperti itu. Kalau yang lain biasanya berbulu Iya. hitam wis ya sejenis seperti gorila tapi bukan seperti gorila ya. Iya. Besar Pak. Kayak perawatannya gemuk gitu loh. Iya, dia bermutus. pokoknya agak-agak apa Bungkuk. namanya? Iya, bungkuk gini terus. Bungkuk. Biasanya kalau nggak gemuk ya agak-agak apa ya, kalau dempal itu Dempal. apa? Nah, Kekar. kekar Kekar seperti itu. Iya, Kekar seperti itu. Berbulu sebenarnya. Biasanya kalau bangsa genderuwo memang seperti itu. Terus pengalaman pertama explore itu kita bermain YouTube itu enggak tanpa persiapan. Mas. Iya, pokoknya vlog. Sebenarnya Iya. kan dulu kan saya hidup hiburan. Ya soal hiburan musik dan sebagainya. Ingin bermain misteri. Saya share di media sosial. Yang pengen cari teman yang istilahnya pemberani lah. Iya. Direspon sama Mas Bengi. Kita shoot di daerah mana ini? Balong Torong. Ya. Kita shoot di Balong Torong itu tanpa persiapan. Center itu pakai center biasa Mas. Center lumayan tuh Mas. Itu tempat apa ya, Mas? Itu kalau Balong Torong itu kata masyarakat setempat itu katanya ya ceritanya itu kerajaan Iya. sering menanggap wayang. Kayak suara-suara gamelan Gamelan gitu. gamelan Iya. gitu. Jadi suara-suara gamelan. Sebenarnya itu areanya tuh cuma sungai, sawah, sama makam sedikit nih. Iya. Makam sedikit di arah situ. Cuman memang tempat tersebut disakralkan oleh warga sekitar. Ini memang disakralkan oleh warga sekitar. Tasut, Jadi, karena memang rumornya tinggi dan mitosnya tinggi, iya. akhirnya sampean Tertarik tertarik ke ke situ. situ. Dan akhirnya ini tanpa pecahian istilahnya. Iya. Iya. Cuman nekat itu itu pertama kali. Terus Enggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa. Ya, cuma modal Nekat. HP sama center perumahan. Cuman berdua tok ya. Dua tok itu. Terus kan soalnya di dekat di lokasi itu ada bekas pembunuhan ya sekitar tahun berapa itu? Ya baru-baru. Baru kok. Iya. Sekitar 2017 dari sekitaran Ada kasus itu. Oh, Iya. ada wanita yang dibunuh di situ. Dan waktu pembunuhan saya juga lihat. Terus akhirnya Cuma diganggu apa ya? Suara Suara panggilan. Kayak ada manggil. Woi. Jadi tapi suara panggilannya itu enggak dekat, jauh. Jauh. Sekitar 20 meter, 30 meter. Tapi pindah-pindah. Sana. Woi. Terus bilang kan, saya ikut ke sana. Pindah lagi ke sana. Woi. Seperti ya dipecah apa? Diacak gitu loh. Dikecoh lah. Dikecoh. Ya biasanya kalau menurut pengalaman saya dan pengetahuan saya ya, apa yang saya pelajari ya, Iya. biasanya jika suaranya itu jauh berarti dia dekat. Oh gitu ya. Berarti dia dekat di sekitar Kita. ya, dia dekat. Tapi kalau suaranya itu dekat dia jauh. Oh itu. Biasanya seperti itu. Iya. Jadi kan itu kayak dikecoh gitu kan. Nanti saman kejar ke sana ada suaranya dari kesini. Iya. Ya, seperti itu. Ya itulah ulah dari bangsa-bangsa jin memang seperti itu. Jadi ini sekalian juga edukasi di channel saya edukasikan kepada teman-teman. Jadi memang bangsa jin ini memiliki kasta. Kasta. Ya ada tingkatannya. Lah mungkin yang dialami Mas Bengek sama Mas Yudis ini kastanya yang paling rendah. Iya. Ya. Bangsa jin yang paling rendah ini biasanya dia eksistensinya ketika ada manusia ya, ada manusia datang ke tempat mereka, itu biasanya mereka mencoba menakuti kita itu dengan suara-suara. Iya, suara-suara. Entah itu langkah kaki, Iya. atau entah itu suara tangisan, Panggilan. atau entah panggilan, pokoknya suara-suara. Iya. Nah, yang kedua itu biasanya mereka mengganggu kita dengan aroma. Iya, benar. Bau ya, sering. Bau-bauan, entah itu wangi, entah itu bau bangkai, bau busuk, bau macam-macam. Pokoknya yang penting bau. Dia menimbulkan bau. Itu Supaya kita nggak nyaman ya. iya, supaya kita nggak nyaman ya. Akhirnya kalau ketika nanti kita nggak nyaman, merasa mual atau yang segala macamnya itu kan jadinya
kemauan mereka itu apa toh? Kemauan mereka itu gini. Kalau Anda nanti nggak nyaman di tempat itu, ya kan? Iya. Anda nggak nyaman, Anda kan jadi nggak betah. Iya. Iya, benar. Yang penting kan mereka maunya tuh Anda pergi dari situ. Oh. Jadi niatan mereka tuh mengusir ya sebenarnya. Mengusir sebetulnya. Oh. Tapi karena memang mereka tingkatannya itu rendah, Rendah. ya energi mereka itu kecil dan mereka memang kastanya memang rendah. Biasanya mereka hanya menimbulkan bau-bauan atau suara-suara aja. Atau mungkin kalau nggak salah kalau yang lain biasanya melempar benda-benda tertentu, batu-batu, kerikil atau apa, gitu seperti itu. Itu biasanya jin-jin yang tingkatannya rendah. Nah, ada lagi tingkatannya menengah, katanya menengah ada jin fasik yang sifatnya dia energinya cukup lumayan. Ya. Sifatnya menengah itu bisa menyentuh fisik. Oh bisa Mas ya? Iya, bisa menyentuh fisik. Itu ada. Jadi menyentuh fisik. Kalau yang tingkatannya paling atas ya paling tinggi ya, tingkatannya energinya cukup besar, bangsa-bangsa jin yang energinya cukup besar itu bisa melukai organ dalam. Bisa. Iya. Saya pernah mengalami ya nggak terlalu sering juga, tapi sekitar 2 kali atau 3 kali itu muntah darah. Iya, muntah darah. Ketika organ dalam ya? Iya, organ dalam itu kasta yang energinya besar sekali. Ya, besar sekali. Biasanya jin-jin yang energinya besar ini ya, tergolong kastanya tinggi ini, dia bisa mewujud secara utuh. Iya, secara utuh. Berarti tanpa dipanggil atau tanpa ritual lain itu bisa mewujud. Dia bisa mewujud karena memang biasanya mungkin di tempat-tempat tertentu atau lokasi-lokasi angker ya. Lokasi angker biasanya dia menjadi yang paling dominan, energinya paling besar. Dia biasanya di antara koloninya ya, di antara koloninya tempat tersebut biasanya dia adalah pemimpinnya. Biasanya pemimpinnya. Kalau ya yang jelas energinya paling besar di antara yang lain. Itu yang paling dominan ya, biasanya paling dominan. Nah, itu biasanya dia bisa menyerang organ dalam. Kadang nanti efeknya adalah kita bisa muntah darah dan lain-lain. Kalau yang kelasnya menengah tadi, sifatnya jin yang kelasnya menengah itu dia fisik. Terkadang kita kalau pas lagi explore ya, kadang telinga itu seperti ada yang nepuk. Kadang yang saya alami kadang di perut itu ada yang kayak nusuk-nusuk, nusuk-nusuk. Nah, itu dia fisik. Ya, dia bisa menyentuh fisik. Terkadang kalau yang menengah ini terkadang dia bisa memindahkan kursi. Jadi kursi misalnya kita lagi explore ya. Kursi itu tempatnya di sana misalnya. Dia bisa memindahkan kursi. Seret gitu. Nah, itu dia sifatnya bisa menyentuh fisik. Ya, menyentuh fisik. Kan seperti benda-benda seperti ini kan benda-benda fisik ya kan. Nah, sedangkan mereka kan bukan benda fisik. Iya, bangsa-bangsa jin itu kan makhluk halus ya. Dia semacam zat halus ya. Sedangkan kita kan kasar. Iya. Kita kan kasar. Nah, itu seperti itu. Kalau yang kastanya paling rendah yaitu menimbulkan suara-suara, terus menimbulkan bau, hanya seperti itu. Cuman untuk mereka ini yang bawah-bawah ini, untuk mereka bisa mewujud dan bisa menyentuh fisik itu dia butuh asupan dari kita. Oh, berarti kalau misalnya kalau kita takut, berarti energi kita itu semakin terserap sama mereka. Iya, semakin terserap. Jadi mereka memang mereka itu menimbulkan kepanikan ya, menimbulkan ketakutan ya, menimbulkan rasa cemas, rasa was-was ya di tempat tersebut. Tidak, ketika kita mengalami situasi seperti itu ya, energi tubuh kita atau suhu tubuh kita ini nanti akan berubah. Iya, berubah benar. Akan berubah. Mungkin kita merasa panas segala macam. Terus badan kita ini bercampur aduk, ya kan, pikiran kita kacau, pikiran kita kacau. Nah, akhirnya inilah yang menjadi asupan mereka. Nanti suhu tubuh kita ini menjadi energi buat mereka untuk mereka memperkuat energi mereka. Nah, jadi gini loh, secara ilmiah gini, ini menurut apa yang saya pelajari dan apa yang saya ketahui ya.
ya dan apa yang saya alami. Jadi gini, bentuk dari hakikatnya jin itu seperti apa kita nggak pernah tahu. Wujudnya enggak? Wujud jin yang bentuknya asli seperti apa kita nggak pernah tahu. Itu wallahu alam. Ya, itu wallahu alam. Loh, kenapa kok loh? Lah katanya kalau pocongan, genderuwo, kuntilanak dan lain-lain itu katanya jin. Ya memang benar jin. Tapi mereka bisa berubah-ubah wujud. Dia menurut dengan mindset pikiran seseorang. Gitu loh. Maka dari itu teman-teman kadang keluar anak-anak saya atau dan keluarga saya itu ya, itu agak saya larang ya, agak saya larang terlalu sering melihat film-film horor dan lain-lain, karena itu nanti apa? Itu nanti Jadi mindset. iya menjadi mindset bahwa di sana itu kan kalau sampai misalkan Mas Bengek ini cerita ya, di tempat itu ada pocongannya. Iya. Ketika sampai mendengar kata-kata pocong dari Mas Bengek ini, Iya. mendengar kata pocong, pasti yang timbul di mindset otak sampean kan bentuknya seperti ini, wujudnya seperti ini. Tari ya. Kan begitu ya. Iya, seperti itu Nah, ya. akhirnya nanti menjadi mindset sampean ya. Menjadi mindset. Coba kalau sampean rubah. Rubahnya gini misalnya. Di sana ada enggak gini, misalnya gini, di sana ada pocong, Mas Bengek bilang gitu ya. Lalu sampean bayangkan pocong itu misalkan, pocong itu semok, seksi, atau mungkin pocong itu seperti makanan lemper, atau mungkin seperti apa. Itu pasti beda nanti, hasilnya beda. Nah ini yang dimaksud dengan mindset. Mindset itulah bangsa astral atau bangsa jin itu menangkap menangkap mindset yang saman simpan. Ya gitu loh, menangkap mindset yang saman simpan. Kok bisa terbentuk kuntilanak itu kok wujudnya seperti itu? Kok itu coba kalau sampean saya kejar pertanyaan seperti itu gimana? Iya, saya juga Sedangkan gini, kan sedangkan semua orang ya yang meninggal atau mati, semua kan sama, ya kan? Nanti diberi mori, nanti ada tata caranya seperti ini. Tapi ketika mereka menjadi hantu kok nggak seperti itu? Iya, dia didruwo, motor. Kenapa seperti itu? Ya kan seperti itu. Itu karena sifat dari mindset pikiran ini membentuk sebuah ilmu cipta yang nanti akan menjadikan bangsa-bangsa jin atau bangsa astral mewujud seperti apa yang sama bayangkan. Orang sendiri. Iya, seperti itu. Ya, jadi mereka itu sebetulnya kalau wujudnya seperti apa, hakikatnya seperti apa, wallahu alam kita nggak tahu. Kita nggak akan pernah tahu seperti apa wujud jin asli itu, hakikatnya kita nggak tahu. Cuman kalau secara energinya itu bisa dipelajari. Kalau secara energinya energi astral ya, energi astral itu bisa dibuktikan ketika kita explore di tempat-tempat angker. Itu ketika tidak ada cahaya, nanti sampean foto pakai flash HP, nanti akan timbul bulatan-bulatan kecil. Seperti terawang-terawang, seperti ops. Ops. Nah, seperti ops itulah energi astral itu seperti itu. Kadang ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ya kan? Nah, itu energi astral. Nah, ketika mereka mendapat asupan dari manusia, entah itu rasa takut, rasa was-was, rasa cemas, rasa intinya kita malas beribadah dan lain-lain, itu mereka akan semakin membesar. Itu nanti akan semakin besar, energi mereka akan semakin kuat, semakin ketika mereka energinya semakin kuat, ketika nanti mereka menangkap resonansi dari mindset kita ini, mereka akan mewujud secara padat. Jika energi mereka besar, tapi jika energi mereka sedang atau kecil, mereka tidak akan bisa mewujud secara padat. Jadi itu tergantung kita sendiri ya? Iya, tergantung sama sendiri, tergantung dari kita sendiri. Itu nggak termasuk halu ya? Ya, kalau dibilang halu pada kenyataannya ada. Betul. Jadi sifatnya dari mempelajari atau menelaah dari spiritual itu gampang sulit.
gitu loh, gampang-gampang surut. Oh gitu. Jadi seperti itu. Jadi maka dari itu misalkan saya di sini mau pulang misalkan. Nanti ketika saya mau pulang, saya membayangkan di tengah jalan itu ada tempat angker misalkan. Iya. Nanti saya lewat tempat itu. Nanti jangan-jangan ada hantu, ada janda. Mereka bisa menangkap dari jarak jauh. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu kan dimensinya tidak terbentang dari ruang dan waktu. Iya. Gitu lah. Resonansi yang kita keluarkan, mindset dari otak ini ya, temporal lobes itu namanya, itu berada di otak kanan. Itu ketika kita memancarkan rasa atau pikiran seperti itu, mereka bisa menangkap. Gitu ya. Dari jauh ya. Iya, dari jauh bisa menangkap. Berarti Karena sedang kalau kita manusia ini kan sifatnya jasad. Iya. Kita terbentang ruang dan waktu. Ya. Kita kalau mau menghubungi keluarga saja harus memakai HP, ya kan? Kalau mau pergi keluar kota pakai harus Kan ada HP, ya kan lah. Coba bayangkan sinyal yang sampean pakai telepon ini untuk menuju ke keluarga sampean yang mau sampean telepon. Iya. Nah, sinyal ini sifatnya seperti apa? Padahal jaraknya kan jauh. Tapi ketika sampean tekan panggil langsung nyambung kan. Nah, sifatnya astral itu seperti itu. Oh. Jadi, gitu loh. Jadi ketika sampean di sini berpikir, wah jangan-jangan di tempat itu nanti saya ya ada di apa ada hantu atau gimana. Lah itu sampean seperti sampean ditekan panggil, sampean sinyalnya ke sana. Jadi cara itu ibaratnya menghubungi hantu. Telepon ya. Nah, Telepon itu hantu. kalau analogi gambarnya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi mereka itu bisa dipelajari sebetulnya, dipelajari. Meskipun dalam agama Islam banyak sekali cara mempelajari mereka tuh banyak ya ilmu itu seperti itu banyak. Cuman kalau hakikatnya wujud jinnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Nggak tahu. Kalau ada yang bilang di sana ada pocong, di sana ada kuntilanak dan segala macam, ya itu tergantung mindsetnya. Jika nanti Mas Bengek di sana ketemu pocong, meskipun itu energinya sama. Iya. Lah sampean ke situ nanti ketemu kuntilanak, padahal energinya sama. Itu tergantung mindset kita masing-masing. Gantung pikiran. Nah itu sekilas apa yang saya alami, saya pelajari ketika saya nyantri ikut beberapa guru atau mencari guru di berbagai kota dan wilayah seperti itu. Nah sekarang sebagai YouTuber misteri, menurut Mas Bengek ketika pengalaman sampean di mengeksplor tempat angker ya, itu yang menurut Mas Bengek lucu dan lucu yang paling gokil. Iya gokil, lucu lah istilahnya, lucu atau mungkin kejadian apa atau apa ada nggak? Ya ada. Itu sebenarnya gimana ya, antara rasa takut, deg-degan sama apa ngempet tertawa ya sebenarnya. Itu kenapa? Itu masuk ke lokasi ya. Iya. Masuk ke lokasi. Nah, kan di sebuah rumah sakit ya. Oh, rumah sakit. Iya, rumah sakit. Rumah sakit. Ya itu memang sebelumnya tuh saya sudah mendengar kalau di dalamnya itu ada orang gila. Nah, itu kan apa niatan saya survei dulu. Iya. Saya survei dulu. Nah, itu nggak ada. Waktu saya survei nggak ada. Nah, kemudian ya udah saya lanjut vlog. Ya, saya vlog. Dan tiba-tiba dia nongol. Orang gila itu. Bentar, sambil bawa arek. Kaget toh. Ya itu antara deg-degan ya itu langsung saya samperin ya itu nyerocos itu udah ngomong udah ngelantur dia. Udah ngelantur. Wah, sudah beres ya. Langsung sangoni ya. Saya kasih rokok. Itu saya tinggal. Udah damai dia. Udah damai loh. Udah damai, Pak. Nah itu kan sing bau reksa. Iya. Begitu Pak itu. Iya. Terus ada lagi yang kedua. Kemarin waktu vlog ya. Itu waktu mau menuju ke lokasi ya. Itu tiba-tiba itu ban sepeda motor saya itu bocor. Iya. itu kan saya kira malam. Iya. Saya kira orang gila ya. Itu sama Mas Yudi juga. Saya kira orang gila ya, depan lewat di depan
tuh Kasih rokok. saya kasih rokok ini Ya. ini Ternyata bukan orang gila. ternyata bukan orang gila Orang waras. Orang Iya, situ mas, waras itu. rumahnya di belakang. Saya lihat orang gila, saya cuma gini, loh. Tapi rokoknya itu Saman kasih itu rokoknya Enggak. itu diambil enggak? enggak ada Orang gila pakai bawa itu pakai apa? Bawa bungkusan. Kayaknya lele, pecel lele. pecel lele Terus emang saya lihat takutnya emang apa namanya kayak orang gila, gila persis. ya kecil rambutnya itu sudah terus pakai baju robek Kucel gitu. muncul Ya. ya tapi HP-nya Android sih HP-nya apa kan Android sih wah ngawur pakai aku hantam itu itu saya kira orang gila dan sudah baru nah itu antara tertawa sama was-was ya. Yang was-wasnya gini kalau yang saya takutkan kalau orangnya kembali ngamuk ngamuk wah jadi baku hantam mas ya itu was-wasnya gitu ya itu wah ya lah mending ketemu setan daripada orang lah Kalau Mas Yudi, kalau saya Yang itu gokil, yang gokil itu seru. di Jembatan Kertosono hmm. lihat saya tunjukkan aja tuh banyak Jembatan Kertosono Iya. saya emang tempat itu kan katanya angker Hmm. ya sekali ini youtuber yang shoot nama saya itu Iya. malam-malam sendiri nge-vlog di tempat itu. sendiri vlog tempat itu mas punya ngajak kalian nggak bisa aku cepet mas nggak bisa collab mas akhirnya saya sendiri vlog gitu ketemu orang situ ngobrol soal misteri Jembatan Kertosono di kitab akhirnya saya pindah di Masih. timur jembatan Jembatan. sepi itu kan di situ sepi saya lihat jalannya kan sepi saya jalan pelan-pelan terus dipanggil ngapain mas bencong itu astagfirullah akhirnya kembali tuh ketemu bencong wah lebih menakutkan ketemu bencong daripada ketemu hantu bencong lebih ganas ya bencong ternyata. lebih ganas tuh hati-hati ketemu bencong itu Ya kalau kepepet kan cowoknya keluar. iya malah bahaya ini akhirnya saya putuskan untuk off akhirnya saya kembali tuh Enggak jadi di situ. nggak jadi lah takut sama bencong Nggak lanjut. terkosa sama aku saya Ya, kalau apa Mas Isanggeni Nah, mas saya Oh, belum saya. cerita dari tadi tuh. suka dukanya gitu Bentar. Ya. Dilihat dulu Mas itu jalan semua enggak Mas? Jalan semua ya? Resip. Mas ya? kalau apa Mas Isanggeni suka dukanya gimana saat apa Saat Kalau ke tempat-tempat angker itu ya? Iya, ke Iya. tempat-tempat angker jelas pengalamannya kan lebih lebih banyak. luas lah ya, pengalaman lebih luas daripada Kalau saya sih apa ya suka dukanya banyak ya, karena saya berkecimpung di tempat-tempat angker tuh sebenarnya udah lama dari tahun 2007. wow udah lama ya. 10 tahun Dari tahun 2007 saya berkecimpung di 13 tahun, Mas, ya? Iya, di tempat angker. Cuman karena memang dulu kan belum rame YouTube ya. Iya, Iya, teknologi belum. Iya, belum. YouTube Karena- kalau 2007 baru 2 tahun. Iya, saya aja dulu kalau nggak salah masih pegang HP Nokia kecil itu. Oh, HP yang Iya. notebook Iya, apa? HP Poliponik Nokia itu ya? kecil, iya. Poliponik. Poliponik. Poliponik lah. Udah bagus tuh. Iya, iya itu. Kalau nggak salah 3315 atau Nilainya kan iya. Yang itu. Kalau nggak salah itu saya masih inget karena dulu diberikan ibu kan 300.000 ya itu Iya. murah. Jadi itu ya karena basic saya memang suka dengan goib. Saya tertarik. Nah ini yang lucu ini kok saya bisa berani itu gimana tuh awalnya itu lucu awalnya itu karena kepepet lucu jadi iya kok jadi berani jawabannya nggak berani, Mas. ya sebetulnya awalnya ya enggak penakut amat ya enggak pemberani amat ya enggak ya sedeng ya karena saya tuh untuk menghadapi situasi ketika tertekan di suatu tempat itu saya agak pinter gitu agak pinter jadi ya gitu misalkan saya melihat gini ya saya paling gini Iya, paling gitu langsung Iya. kealihkan positif Iya, aja saya gitu. pokoknya positif aja pikirnya paling gini paling gitu Hmm. nah awal mulanya itu saya waktu itu pengantin baru
Iya. Ya kan waktu itu kan tidur masih di tempat mertua. Iya. Tidur di tempat mertua. Nah ketika itu saya punya apa sakit perut, apa itu namanya, ngurus itu loh. Iya, ngurus. Ngurus lah. Tapi saya sudah Diare. Iya diare. Diare. Dari saya minum obat, ya jam 12 malam. Ya tempat mertua saya itu memang toiletnya itu toilet lama ya. Kalau bahasanya orang sekarang kan Jembleng. Oh iya, ya, seperti itu. Yang kalau nggak tahu jembleng itu tanah dilubangin aja. Iya. Ya cuma tanah dilubangin dikasih kayu. Itu kan sulit ya. Iya. Saya nggak terbiasa. Oh, itu. ceplok aja. Iya sulit. Itu kan harus bawa Ember. Kita harus bawa ember. Nah, lokasi toilet sama rumah mertua itu sangat jauh. Kira-kira ada sekitar 100 meter kalau nggak salah. Jauh. Itu kalau kebelet itu besar. 100 meter. Dan kebetulan di belakang rumah mertua saya itu memang perkebunan luas. Jadi toiletnya tepat di bawah pohon bambu. Pohon bambu tepat ya. Saya ketika itu jam 12 bangun, saya bangunin istri saya nggak mau bangun. Nah saya kan perut udah mual kan ya, karena memang ya sakit perut. Nah mual saya keluar dari kamar, saya lihat di luar rumah kok mertua nggak ada semua kayak gitu. Tidur ya. Iya tidur semua lah. Saya terus akhirnya ke belakang ambil ember, terus buka pintu belakang kan. Buka pintu belakang pertama kali tuh lihat perkebunan, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Itu gelap semuanya. Wah ini gimana lah. Disitulah timbullah mereka menyerangnya menyerang pikiran. Menyerang pikiran kita kan ya. Menyerang pikir, wah ini tempatnya jauh ya di sana, di bawah bambu-bambu ya. Pasti itu ada hantunya banyak. Oh iya. Iya kan gitu kan. Iya mindset dia. Dia menyerang, tapi ketika itu saya belum paham. Ketika itu saya belum terlalu mempelajari dan mendalami ilmu seperti itulah ya. Wah itu pasti gini itu tuh urus. Tapi bersamaan saya berpikir dengan mindset seperti itu, saya juga sakit perut. Sakit perut yang luar biasa. Berarti serangan atas bawah itu. Iya, sakit perut. Akhirnya saya gini, ini kalau saya nggak berangkat ke toilet, nanti brojol. Sedangkan mungkin Mas Yudi sama Mas Bumi tahu ya, kalau orang diare, kita kan sambil pantat ini sambil agak ngedem-ngedem Iya. Soalnya kalau nggak gitu nanti kan dia keluar dikit-dikit. Kan gitu. Keluar dikit-dikit. Kan gitu kan, keluar dikit-dikit itu pun sudah hampir blojor dikit-dikit. Aku nih kalau saya nggak ke toilet, saya nanti brojol di sini gitu kan nggak lucu di tempat mertua. Kan brojol kayak anak kecil gimana kan gitu ya. Perang batin juga. Akhirnya gini, tapi nanti kalau saya ke sana jangan-jangan nanti saya ketemu gini. Iya, nanti saya ini jangan-jangan nanti ada hantu gini, ada gini. Karena memang luas, kebunnya di belakang memang luas. Akhirnya saya pikir-pikir, berangkatlah aku. Saya gitu, berangkatlah. Nanti nekat kalau nekat, nanti kalau kamu mau takutin udahlah, Pokoknya keluar dulu. Yang penting ini saya kelarin dulu. Kalau kamu mau nakutin monggo lah. Silakan kamu. Tapi ketika saya berjalan membawa ember menuju ke toilet, setelah saya di toilet itu nggak ada apa-apa. Iya nggak ada apa-apa. Tapi saya ketika di situ ya sambil saya nggak begitu terlalu fokus dengan pandangan-pandangan tertentu. Tapi saya selalu mengalihkan dan membuat pikiran saya ini saya memikirkan sesuatu yang lucu-lucu yang indah gitu lah. Kadang saya mainan suket itu sambil gini-gini, pokoknya saya selalu mengalihkan perhatian terus menerus, nggak terpaku pada satu titik tempat ya. Misalkan kenapa? Terkadang itu daun-daun pisang itu kalau gelap itu kadang seperti pocong. Kadang gitu, kadang seperti orang berdiri, kan seperti itu ya. Iya, kan gitu. Nah terkadang kalau terlalu ketakutan kita terlalu berlebihan itu terkadang pohon-pohon pisang pun bisa muncul seperti itu, gitu. Pocong. Ya, seperti itu. Jadi, setelah itu, ternyata gini lah ketertarikan saya ke hal-hal yang sifatnya gaib itu, sifatnya spiritual itu saya semakin besar. Tapi memang di sisi lain saya mengalami perjalanan spiritual
yang sangat banyak, yang tidak bisa dilogika. Ya perjalanan macam-macam hingga saya hijrah mencari guru ke sana, mencari guru ke sini, macam-macam. Santri kalong lah kalau bahasanya. Santri kalong belajar ini itu, belajar ke sana kemari, sebenarnya seperti itu. Dan sampai sekarang. Lah. Kalau dihitung saya eksplor ke tempat angker itu sudah berapa? Wah, banyak sekali. Iya, sangat banyak sekali. Cuman saya lebih ke outdoor yang sifatnya bukan bangunan-bangunan. Saya lebih ke alam liar. Ya seperti ekspedisi lah. Kalau bahasanya di YouTuber ekspedisi lah. Ya. Cuman karena memang itu tidak saya publikasi ya. Jadi nggak ada apa ya? Iya, enggak. Belum ada YouTube ya? Iya, belum ada YouTube. Kalau sekarang mungkin rame. Jadi saya ke tempat ke makam-makam, saya ke tempat-tempat yang disakralkan oleh orang-orang tertentu, saya ke tempat makamnya wali-wali dan segala macam. Saya ke tempat makamnya wali yang belum begitu dijamah oleh banyak orang, jadi tempatnya masih sangat sakral sekali gitu, di tengah hutan dan segala macam. Itu saya banyak sekali saya dulu ya. Nah, karena di sisi lain juga saya dulu sekitar tahun 2006 2007 sampai 2008. Iya. Jadi saya pernah hidup sekaligus tinggal di makam selama 1 tahun 7 bulan. Jadi saya tidak pulang, saya hidup di makam. Terus makannya gitu? Maksudnya? Makanya kesehariannya ya, makanya seperti biasa karena memang di makam itu ada dapur. Ada dapurnya. Oh, memang dibuat seperti itu. Iya, dibuat seperti itu. Ada dapurnya, ada sembako itu lengkap. Di sana lengkap karena memang itu sebetulnya makam itu tuh seperti penangkaran untuk orang-orang orang-orang gila ya. Orang-orang gila tapi yang belum akut ya. Orang-orang gila yang mungkin masih bisa ditolong dan lain sebagainya. Tapi ya ketika saya di sana ya walhasil mereka ya sembuh. Iya, tanpa ada yang menyembuhkan. Jadi natural gitu ya? Ya natural karena begini, sifatnya di tempat itu tuh kan alam langsung ya. Iya. Nah, alam ini kan dia energinya kan positif. Energi alam yang positif karena memang belum terjamah oleh orang banyak ya. Karena kalau kita tidak bisa. Makanya kenapa saya cerita ke Mas Bengek sama Mas Yudis, kalau sampai tanya kepada saya yang membuat Mas itu menurut Mas Wisandeni tempat yang paling santai, damai, tenang dan segala macam di mana Mas kira-kira ya? Saya di kuburan, Di makam. Iya. Paling santai di Makam. kuburan. Di makam kadang saya bawa rokok, bawa kopi, kadang saya 3 orang, 2 orang. Di makam itu damai, padahal ketika saya masuk di makam ternyata di dalam makam itu tidak seperti yang orang-orang bicarakan gitu loh, bahwa seram dan segala macam. Ya memang seram dari bentuknya memang seram. Apalagi di makam tentulah banyak ya seperti itu, maksudnya banyak makhluk jin dan astral seperti itu. Tapi ketika saya sudah masuk sama teman-teman saya ngopi dan ngerokok ya enggak seperti itu. Mas, ini Mas Bunga, lihat Mas. Nah Mas, sorry ya teman-teman, ini kameranya Mas Bunga kira. Nggak apa-apa ya, kita sambil ngobrol santai aja. Karena sifatnya kita tidak terlalu formal. Ya, kita santai. Sifatnya tidak terlalu formal karena tadi kita habis saja survei ke lokasi. Ya. Dan memang waktu tidak memungkinkan untuk dilanjutkan untuk eksplor. Katanya hujan ya? Ya karena hujan cukup deras. Jadi ya Mas Yudis mengajak untuk membuat vlog podcast para lama experience lah. Kita cerita-cerita saja. Cerita-cerita, berbagi pengalaman dan berbagi ilmu, sharing-sharing ilmu, karena Kan memang banyak yang nggak kita ketahui soal dunia gaib ya. Iya, karena memang menjadi YouTuber misteri itu tidak semudah yang dibayangkan gitu ya.
Nah, kan mungkin orang-orang yang melihat kan enak. Pegang HP. Iya. Seru ada penampakan. Kalau nggak ada penampakan, jelek. Iya, gitu kan ya. Iya. Padahal mereka tidak tahu Suka dukanya. iya suka-suka kita, betapa kita itu Cari ketika mencari lokasi, kita survei, perizinan dan segala macam kita kalau nggak ketemu orang-orang yang agak rese. iya, terus apalagi kalau lokasi itu apa tuh namanya menuju ke lokasi itu jalurnya agak sulit dan segala macam kan tentu sangat menyulitkan lah jadi mending menjadi subscriber saja. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Gimana Mas Bunga? Sudah jalan? Udah jalan ya. Cuma beberapa karena HP-nya jadul jadi Ya moga-moga teman-teman subscriber nanti di subscriber channelnya Mas Bunga Explore, Mas Yudi Citra Channel dan Singoliman channel. Singoliman agar nanti kita menyajikan agar kita bisa menyajikan konten-konten yang agar terus berkembang lah konten-konten Mas Bunga, Mas Yudis, konten saya agar terus berkembang lebih baik tentunya lebih baik karena untuk mendapatkan view atau gambar yang lebih bagus itu kan tentu membutuhkan peralatan-peralatan yang memadai yang standar. Sedangkan kita bertiga ini hanya bondo nekat adanya saja. Ya. Yang penting kan kita menyajikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Yang paling menjadi poin adalah teman-teman pecinta misteri ini mendapat sajian ketika malam minggu tidak ada kerjaan dan segala macam atau mungkin nongkrong nggak ada acara bisa melihat konten-konten kita. Seperti itu. Sampai di mana tadi Mas perbincangannya? Lupa saya. lupa saya. Intinya ambil saja sisi sisi positif. Kalau teman-teman ingin menjadi YouTuber misteri silakan. Tapi ya itulah dukanya kita. tapi begini, saya mungkin ada beberapa pesan beberapa pesan untuk teman-teman yang mungkin juga ingin mengikuti jejak kami bertiga. Selain kita kan juga banyak sekali YouTuber misteri. Nah, karena jadi begini, kebanyakan makanya tadi saya sempat membahas hal ini. Saya pernah berpikir begini ya, ini Mas Bunga sama Yudis ini mending nggak tahu sekalian, nggak tahu sekalian. Ya, jadi ketika di lokasi mereka masuk dan segala macam padahal untuk misalkan untuk saya secara pribadi yang paham yang paham ini kan saya pasti pikir-pikir dulu. Ini di sini ada ini dan segala macam, saya berpikir dulu. Makanya kenapa ketika saya ingin melakukan explore atau ekspedisi di tempat-tempat angker atau lokasi-lokasi yang sifatnya angker atau dikeramatkan dan lain sebagainya, itu pasti saya memiliki ritual tertentu. Kalau Mas Bunga, Mas Yudis mandi, siap-siap, prepare, berangkat langsung main bedor pokoknya. Bedor ya. Buka, assalamualaikum. Bedor gak ada apa-apa. Bedor. Ya kan seperti itu ya. Kalau saya lebih gimana ya? Saya lebih pasti melakukan ritual dulu. Saya mungkin ritual tawasul dulu atau mungkin dan nanti ketika saya datang ke lokasi explore atau lokasi yang sifatnya angker dan segala macam, saya dalam keadaan bersuci dulu. Nah itu mungkin juga kalau mungkin teman-teman pecinta misteri yang ingin melakukan explore ke tempat-tempat tertentu yang sifatnya tertentu, karena yang jelas mau kita sangkal mereka itu nggak ada, yang kenyataannya ada. Kenyataannya kan memang mereka ada. Ya cuman sifatnya kan mereka tidak kasat mata. Cuman mereka paham dengan kita, mereka tahu kita. Karena jadi jin itu memang ada karena memang nasnya di Quran juga ada. Karena jin itu lebih tua dari kita. Iya. Gitu loh. Iya, lebih tua dari kita. Jadi ibaratnya kalau dari silsilah nasab itu kakak kita lah. Jadi mereka memang makhluk
makhluk Allah ya, makhluk Allah, kita juga makhluk Allah, cuman derajat manusia lebih tinggi. Seperti itu. Karena kenapa derajat manusia lebih tinggi? Kita lebih sempurna. Satu, kita lebih sempurna dari fisik dan segala macam. Kita diberikan fadilah-fadilah oleh Allah yang sangat luar biasa juga. Dan di samping itu kenapa manusia itu lebih sempurna? Karena kita memang khalifah. Gitu loh. Kita memang karena kita khalifah. Karena apa itu khalifah? Khalifah adalah kita yang mengatur alam, kita mengelola alam, kita yang mengelola alam. Makanya dalam beberapa kajian tasawuf itu diajarkan kita bersahabat dengan alam, kita berlaku baik dengan alam, dengan makhluk lain, dengan hewan dan segala macam. Kita tidak semena-mena dengan itu memang betul seperti itu gitu loh. Ya, jadi derajat kita lebih tingginya di situ posisinya. Ya. Tapi apa? Tapi kemarin itu betul. Wah, sebentar teman-teman, ini ada gangguan lagi. Nah, bukan yang live itu langsung enggak live lagi mau. Oh, ya enggak live ya. Oh iya. Jadi sabar dulu ya teman-teman, karena memang kita memakai alat seadanya. Jadi ya sabar. Karena kita ya ngobrol santai, tidak terlalu formal. Iya. Jadi ya ini mungkin bisa menjadi edukasi buat teman-teman yang ingin paham dengan apa sih suka dukanya YouTuber misteri. Nah, kenapa sih maksudnya apakah Mas Beni ketika melakukan explore itu tidak merasa takut dan lain sebagainya, atau mungkin suka dukanya waktu ketemu orang gila dan segala macam. Mungkin kan itu juga menjadi wawasan buat teman-teman ya, buat teman-teman, atau mungkin juga nanti teman-teman yang ingin mengikuti jejak dari kita yang menjadi YouTuber misteri, itu pun mungkin agak dipikir ulang. Ya, agak dipikir ulang. Karena suka dukanya itu banyak sekali tidak sebenarnya. Yang teman-teman subscriber lihat itu versi ringkas dan versi bersihnya karena sudah masuk edit dan segala macam sudah dirangkum sedemikian rupa yang agar nanti teman-teman subscriber itu nyaman melihat dan segala macam, santai ya kan, seperti itu. Padahal secara kita waktu di lokasi itu tidak seperti itu ya. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah dipotong dan dieditkan mungkin seperti itu juga. Nah, saya lanjut yang tadi. Jadi lebih baik ketika kita melakukan explore ke tempat-tempat angker atau tempat-tempat yang dikeramatkan, kita lebih baik memberi salam. Memberi salam, dan selain memberi salam kita juga kalau orang Jawa itu unggah-ungguh ya, adab asor lah ya, adab asor, karena seperti apapun mereka juga makhluk Allah ya, mereka ada ya, tidak bisa kita mengatakan atau menjudge mereka nggak ada dan segala macam, itu tidak bisa seperti itu. Karena memang kita mau bilang mereka nggak ada dan kenyataannya memang ada. Gitu. Saya kan sering sekali cerita ke Mas Beni dan Mas Yudis tentang teman-teman saya yang mengalami hal-hal seperti itu, hal-hal baik. Padahal kalau dilihat secara dohir ya, secara nyatanya memang nggak ada, tapi efeknya kok bisa nyata gitu ya, efeknya seperti itu. Jadi kita nggak bisa menjudgment bahwa bangsa-bangsa jin itu nggak ada, memang ada. Jadi tapi ya ini tergantung persepsi dan keyakinan masing-masing ya. Kalau mungkin teman-teman di luar sana bullshit dan segala macam ya monggo kita itu terserah kalian. Terserah ya kan. Kalau saya yang pengen tanyakan itu soal YouTuber yang lain kan kadang itu setiap explore pasti ada pengalaman yang lagi viral itu kan ditembakin pakai mercon. Terus apa sih? Itu gini ya, karena gini mungkin juga ini juga bisa menjadi wawasan buat teman-teman di luar sana ya. Kadang saya juga sering mendapat komentar yang Mas enggak ada apa kali dan segala macam, atau mungkin ketika saya melakukan penarikan atau dan segala macam, itu jenenge settingan dan segala macam, atau mungkin
wah itu asli apa enggak dan segala macam. iya, benar. Enggak. Jadi gini loh, teman-teman yang mungkin sering melihat YouTuber misteri ya. Iya. Ya. Pikiran teman-teman tuh enggak usah terlalu tinggi seperti itu. Jadi anggap saja YouTube misteri itu hiburan. Iya, benar itu. Gitu loh, hiburan. Nah, ketika kita melihat YouTuber lain yang ada penampakan dan segala macam, ya sudah anggap aja hiburan. Karena itu tentu ada kode etik. Ya kan? Jadi benar. nah, kan ada kode etik ya. Jadi ya terserah lah. Terserah kalian. Nanti teman-teman seperti apa. Cuman yang jelas intinya selama saya mungkin Mas Bengek dan Mas Yudis selama melakukan penelusuran atau melakukan eksplor di tempat-tempat angker belum pernah melakukan settingan. Iya, belum. Real memang Real soalnya nggak pernah dapat penampakan. Nah, kenapa itu? Karena begini ya teman-teman ya. Untuk menangkap Suatu penampakan. Iya, penampakan perwujudan yang benar-benar nyata wujudnya itu tidak gampang, itu sulit. Resonansi dan gelombang mereka itu kita harus sinkron. Seperti yang diceritakan di awal tadi. Dari awal itu harus sinkron. Nah, kadang ketika kita melihat tapi HP tidak bisa melihat. Nah, seperti itu. Nah, gitu loh. Mungkin ada teman-teman subscriber yang memang ini bener nggak, datang aja. Kita menerima Silakan. Kita menerima koleksi. Iya. Kita terbuka kalau memang teman-teman mungkin mempertanyakan, wah ini sebetulnya real apa enggak sih ya, ketika penarikan itu real apa enggak sih, ketika saya penarikan mendapatkan pusaka dan segala macam real apa enggak sih, ya datang saja ke lokasi. Bisa dilihat di Instagram kami ya. Nanti kita bisa lihat secara langsung dan kita buktikan secara langsung itu sebenarnya settingan apa enggak. Tapi yang jelas selama ini ketika kita bertiga atau Mas Bengek melakukan eksplor, Mas Yudis atau saya Singoliman melakukan eksplor ke tempat lokasi-lokasi tertentu, lokasi angker, belum pernah melakukan settingan. Makanya kenapa kadang tidak mendapatkan perwujudan apapun, tidak mendapatkan penampakan apapun. Kita kayak jalan-jalan aja ya. Karena susah loh. Susah. Cari penampakan susah. Tidak kayak yang dibayangkan. Iya, tidak semudah yang kita subscriber itu bayangkan. Pasti ada penampakan. Iya, ya kita nggak tahu kalau YouTuber lain yang mungkin terlalu gampang mendapat penampakan. Ini kita nggak tahu. Itu urusan mereka. Itu urusan mereka, kita nggak tahu. Ya. Karena memang itu urusan dapur mereka. Urusan dapur mereka. Tapi yang jelas kami bertiga tidak melakukan settingan sama sekali. Jadi kita real. Karena memang logonya itu real ekspedisi. Real ekspedisi. Kita yang adanya apa adanya, kita yang real saja, yang murni saja, yang mengalir apa adanya saja. Nah, terkadang ketika saya datang ke lokasi, saya tidak bisa mewujudkan benda atau memanifestasikan benda itu juga sering. Tapi terkadang saya potong videonya, tidak saya upload ke YouTube. Seperti itu. Jadi kegagalan saya menarik benda itu sering sekali, tidak satu kali, dua kali, bahkan mungkin puluhan kali. Nah, ketika yang saya upload di YouTube itu melakukan penarikan itu yang berhasil. Itulah itu yang berhasil, karena seperti apapun tetap kembali pada Allah ya. Kita melakukan manifestasi benda atau kita melakukan kontemplasi benda, ketika saya melakukan kontemplasi benda di sana gini menangkap tarikan dan segala macam, ketika saya manifestasikan itu pun saya pertimbangkan matang-matang dulu ya. Begitu, karena ada yang sifatnya begini kasusnya. Ketika saya melakukan kontemplasi pusaka ya atau benda-benda mustika gitu ya. Nah, di suatu tempat tertentu, di lokasi tertentu, di tempat yang angker atau sakral ya. Itu terkadang memang benda atau pusaka yang saya tangkap menggunakan kontemplasi. Ketika saya kontemplasi itu memang sengaja ditanam. Jadi tergantung ya. Iya, sengaja ditanam oleh pemilik tempat. Entah tempat itu dulu dipakai usaha, atau tempat itu dulu dipakai jualan atau apa, atau mungkin tempat itu memang diberi pagar, tidak tahu. Tapi yang jelas pusaka atau benda yang saya tangkap melalui kontemplasi itu tidak bisa saya manifestasikan karena
itu benda itu memang sengaja ditanam. Oh, yang ditanam nggak bisa ditanam Mas. Ya, bukan berarti tidak bisa saya wujudkan, saya manifestasikan, tidak. Ya. Saya memang tidak berkenan untuk memanifestasikan untuk menarik. Ya, karena memang disengaja ditanam. Nah, ketika nanti saya paksa untuk saya tarik, untuk saya manifestasikan, ya, ini juga mungkin bisa menjadi edukasi teman-teman ya. Itu akan menimbulkan ketidakseimbangan di tempat itu. Ya seperti kayak usahanya hancur gitu ya. Ya di samping itu gini, misalnya ya, saya tarik ya, ketika itu memang sengaja ditanam di tempat lokasi tersebut, terkadang ada imbasnya. Imbasnya gini, nanti misalkan di area sekitar sering terjadi kecelakaan dan segala macam. Nah seperti itu. Makanya kenapa saya memutuskan untuk tidak saya manifestasikan. Nah ada juga yang sifatnya lain juga ada. Misalnya begini. Pusaka atau benda-benda cendera mata ya, yang mungkin dari alam, yang mungkin nanti unsurnya entah itu air atau unsurnya itu tanah, ya, itu terkadang atau unsurnya alam. Kalau unsurnya alam tuh biasanya dia di pohon dan segala macam, pohon-pohon tua atau mungkin pohon-pohon yang ada penghuni-penghuninya dan segala macam. Itu kita saya melihat begini, ini pusaka ini atau benda pusaka ini dia memilih lokasi ini itu karena apa dulu, gitu loh. Karena apa dulu? Dia memang karena memang ingin dimanifestasikan atau memang dia karena untuk menyeimbangkan lokasi tersebut. Karena biasanya benda-benda bertuah atau benda-benda pusaka ini pasti memiliki kodam. Ya, memiliki kodam. Nah, jadi ketika saya melakukan negosiasi dengan si kodam, ya berkomunikasi dengan si kodam, ini terkadang si kodam tidak mau, misalnya tidak mau, tapi saya bersikeras memaksa saya wujudkan. Itu pun nanti akan yoni atau aura atau energi yang berada di pusaka tersebut ini tidak 100%, pasti berkurang. Ya. Dan ibaratnya pusaka ini menjadi cacat. Pusaka cacat meskipun bentuknya utuh. Tapi biasanya energinya yang cacat. Energinya cacat, tidak full, tidak 100%, seperti itu. Kecuali memang diberikan. Bisa ya? Bisa. Jadi biasanya kodam-kodam tertentu, kodam jin tertentu itu biasanya dia memiliki kecocokan dengan manusia. Entah itu manusia awam atau entah itu manusia yang memiliki kelebihan indigo dan segala macam, yang memiliki mata batin dan segala macam, yang memiliki ilmu spiritual, kebatinan dan lain-lain, itu sangat banyak. Nah itu biasanya kalau dia cocok, dia akan ikut dan memberikan benda yang diselimuti itu. Jadi sifatnya gini, misalnya ini benda pusaka ya, korek ya, batu misalnya, ya, batu tertentu, batu alam ya, batu alam atau batu mulia tertentu, dia secara energi alamnya dia sudah menimbulkan energi tertentu, energi positif, energi positif. Ini kosongan, belum ada kodam, belum ada kodam, belum ada penunggunya misalnya. Nah, ketika batu ini terbentuk ya, entah itu di tanah atau di manapun ya, terbentuk di tanah misalnya ya, batu mulia tersebut di tanah lah. Terkadang bangsa-bangsa jin, kodam-kodam jin itu suka. Nah, ketika suka, dia akan menyelimuti benda ini, dia akan menghuni benda ini. Ya, lah. Ketika benda ini dihuni, ya, jadi benda ini nanti terselimuti oleh energi kodam tersebut, itu menjadi benda ini tidak terlihat. Seperti itu. Gitu, tidak terlihat. Tapi seandainya dia tidak memiliki kodam penghuni, ya, itu mungkin menjadi benda nyata. Gitu loh. Jadi semua benda-benda yang ditarik oleh para spiritualis itu sebetulnya semua benda nyata. Buatan manusia, buatan alam, semua benda nyata. Itu sebenarnya misalkan keris, buatan manusia, keris buatan manusia lah.
komponen-komponen besi dari keris ini perpaduan besi, entah dulu yang membuat atau empunya itu memakai batu meteor atau batu-batu tertentu atau besi-besi yang logam-logam yang sifatnya memiliki kandungan-kandungan energi tertentu. Nah, ketika itu nanti disatukan, dia akan membentuk menjadi energi baru yang membuat benda itu menjadi benda bertuah gitu. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Apalagi nanti si empunya ketika membuat keris atau membuat cenderamata atau benda-benda pusaka, dia melakukan ritual-ritual misalkan tirakat, berpuasa dan segala macam itu pasti. Biasanya setiap empu pasti melakukan hal itu. Lah, akhirnya ketika si empu ini melakukan lelaku tersebut, nah benda yang dibuatnya ini menjadi benda memiliki energi yang besar, sakral ya sakral. Benda-benda ini menjadi sakral. Lah, ketika benda ini menjadi benda sakral, benda wujud, benda nyata, menjadi keris misalkan menjadi keris kan dia kan buatan manusia. Nah, ketika si pemiliknya meninggal atau yang lain, ya benda ini nantinya akan dihuni oleh kodam-kodam jin. Jadi nanti disembunyikan oleh kodam jin. Disembunyikan lah. Maka dari itu terkadang orang-orang yang tidak paham, wah saya mendapatkan keris, orang awam orang awam ya, saya mendapatkan keris dan segala macam. Ketika dia tidak paham, yang ditakutkan adalah ketika nanti si kodam jin ini dia nanti mengontrol orang yang menemukan itu, karena dia orang awam tidak paham ilmunya. Yang bahaya itu. Jadi bukan kodam jinnya yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan kodam jinnya. Yang harusnya seperti itu. Gitu. Jadi ini sebuah edukasi ketika nanti teman-teman ingin mempelajari ya seperti itu. Ya ambil sajalah sisi positifnya saja, jangan yang itu tadi lah yang saya katakan tadi. Jadi dunia YouTuber itu dianggap saja hiburan ketika kita nongkrong malam ini nggak ada kerjaan, nggak ada acara dan lain sebagainya gitu. Jadi biar teman-teman ini yang bekerja, jadi subscriber tinggal ngopi rokok-rokokan lihat saja. Kan nggak ada ruginya kan? Nggak ada ruginya ketika sampean ketika sampean kopi sekarang berapa Mas Yudis? Di tempat-tempat 3.000 ya, kalau tempat lain nggak tahu. 3.000 boleh ya? 3.000 nanti sama rokok, sama rokok bawa sendiri ya. Kakak bawa sendiri ya, sama rokok itu kan paling cuman itu ya. Nah, nanti kan wifi gratis. Itu kan gratis ya. Ketika sampean subscribe pun juga gratis, nggak rugi. Lalu apa lagi Mas Yudis atau Mas Bunga mungkin ada yang ingin disampaikan juga? Yang ingin saya sampaikan ya tadi kita di sini juga membuka collab. Kita yang penasaran dengan kita itu kita selalu terbuka untuk semuanya. Bila ingin collab bisa di DM di Instagram saya @distira_channel. Saya itu di Instagramnya Mas Bunga. Kita selalu terbuka kok. Saya nggak punya Instagram Mas. Facebook nanti ya. Facebooknya ada ya Pak. Kalau Facebook ada nanti ya Facebook saya bisa geni, nanti bisa dicari atau mungkin di Instagram Mas Bunga atau Mas Budis nanti bisa collab lah. Iya, kita selalu buka collab kok untuk teman-teman semua. Terbuka, silahkan. Atau mungkin nanti teman-teman memiliki lokasi atau rekomendasi tempat-tempat misteri yang sekiranya angker atau jadi mitos ya. Kita kan mitos. Explore kita berdasarkan subscriber ya. Iya. Yang ingin datangi kita yang ingin direkomendasikan cuman kalau ingin merekomendasikan tempat atau lokasi, kalau secara pribadi tapi mungkin entah nanti Mas Bunga atau Mas Yudis juga ngikutin apa enggak. Kalau saya yang penting bukan seperti punden, jangan punden atau mungkin tempat-tempat yang disakralkan oleh masyarakat misalkan. Disakralkan bisa, tapi yang intinya enggak ya. Bukan makam-makam para wali atau makam seperti itu, bukan, maksudnya sifatnya yang outdoor atau bangunan-bangunan tua atau mungkin ada rumah Belanda atau mungkin ada pabrik atau mungkin ya yang seperti itu. Jadi jangan punden yang jika kita datangi itu bisa mengganggu masyarakat setempat. Atau mungkin
tempat wisata atau mungkin tempat-tempat yang mungkin di situ ada makam-makam para wali atau mungkin tokoh-tokoh yang diselamatkan oleh warga sekitar. Jadi jangan tempat seperti itu, karena gimana ya, kita ya sopan santunnya kita. Jadi tidak terlalu baik jika kita melakukan explore dengan gaya kita, dengan gaya kita yang urakan. kita soalnya kan spontanitas ya. Iya, di tempat lokasi itu kita melakukan ekspresi spontanitas. Kadang-kadang keluar kata-kata kotor juga. Itu alamiah gitu. Tapi lebih baik seperti itu daripada sok suci, Mas. Iya. Kita alamiah seperti itu. Kaget soalnya. Akhirnya dan gitu. Seperti itu. Pedotnya? Gak cukup Umur gak cukup. Bisa sih. Ya sabar ya teman-teman. Sabar. Ya. Itu sudah berapa menit Mas Bungi? Udah saja. terus gak puas Ayo. Ya mungkin itu saat itu ya mungkin jadi mungkin tadi pengalaman Mas Bungi, saya sebagai Wisanggeni, terus Mas Yudis pengalaman suka dukanya seperti itu, susah senangnya seperti itu, dan mungkin kalau teman-teman ingin collab bareng, monggo silahkan nanti bisa menghubungi di Instagramnya Mas Yudis atau Mas Bungi atau mungkin di Facebook saya, karena saya belum punya Instagram. Saya nanti masih mau minta belajar sama Mas Yudis sama Bungi. Saya soalnya nggak paham Instagram, nggak paham. Ya, HP-nya canggih tapi nggak paham Instagram. Ya, jadi itu saja, dan pesan saya kalau teman-teman nanti ingin melakukan mengikuti jejak kami atau melakukan explore ke tempat-tempat tertentu ya, tentu ada tata caranya ya, ada caranya kita melakukan salam atau yang untuk membentengi diri kita ya berdoa dan atau lebih kompleksnya lagi ya kita dalam keadaan bersuci juga nggak apa-apa. Satu lagi Apa? safety. Oh ya, safety nomor Jangan satu. pernah lupa safety yang jelas safety. yang jelas kalau karena memang tempatnya malam ya, di tempat terbuka, entah itu nanti ekspedisi atau eksplor di bangunan tertentu, kita enggak pernah tahu ya, bahaya yang mengancam kita kita enggak tahu ya siapa sih yang pengen celaka dan segala macam, kita tentunya enggak. Yang jelas harapan kita semoga tidak terjadi apa-apa, tapi kita berjaga-jaga lah karena mungkin nanti ada ular atau mungkin ada segala macam atau mungkin genteng yang roboh yang jatuh dan segala macam, kita harus hati-hati. Yang benar itu yang pakai helm. Pakai helm sport ya. Helm sport. Pakai helm sport sekalian pakai helm sport. Aman itu. Ya, tapi yang jelas yang secara umum standarnya pakai sepatu lah. Pakai jaket tebal ya. Jaket karena mungkin dingin dan segala macam. Kita nggak tahu karena apa itu namanya sekarang ini kondisinya juga memungkinkan. Ada virus segala macam. Tetap kita harus menjaga kesehatan. Karena seperti apapun keluarga kita itu menunggu di rumah. Iya. Keluarga nomor satu. Mas Bunga keluarganya sudah ada Mas? Belum. Jomblo. Mas Bunga ini masih jomblo ya. Mungkin subscriber di rumah yang ingin kenal dengan Mas Bunga. Ya ini dia. Ya seru kan ya, seru loh punya cowok atau punya suami YouTuber misteri itu. Ya diajak explore dan segala macam ya, seru ya. Tertantang. Tantangannya banyak ya. Jadi mungkin itu saja. Ada pesan lagi Mas Yudis? Ya udah cukup. Mas Bunga juga. Ya kalau pesan saya ya kita berdoa ya, ini kan lagi musim virus ini ya, virus COVID-19 Indonesia, Asia, dan pokoknya intinya di negara-negara kita lain. Negara-negara lain ya, pokoknya intinya itu semoga tetap dalam lindungannya, diberi kesehatan, panjang umur, yaitu pokoknya tetap jaga kesehatan lah ya. Yang jelas boleh kita takut tapi jangan terlalu berlebihan. Tapi kita juga tidak boleh terlalu meremehkan. Jadi kita tetap berada di tengah, kita tetap presisi berada di tengah, dan
yang jelas itu yang jelas tadi loh, yang itu safety dan menjaga kesehatan atau saya memakai jaket dan segala macam. Mungkin ya, iya itu. ya yang jelas semoga kondisi sekarang ini ya dengan adanya virus corona dan COVID-19 ini cepat selesai dan semoga segala sesuatunya semoga normal dan tidak jatuh korban lagi ya. Karena seperti apapun saudara-saudara kita tidak bisa kita pungkiri memang banyak sekali berjatuhan korban ya. Yang jelas itu saja buat teman-teman. Jadi mendingan di rumah saja. Iya, di rumah saja. Seperti kita di rumah saja. Di rumah saja. Enak ya, di rumah saja. Jadi mungkin itu saja ya. Jadi saja teman-teman, jangan lupa nanti tetap pantau dan saksikan channel kita bertiga dari Benge Explore dan saya Wisang Geni dari Singoliman dan saya Distira dari Distira Channel. Distira Channel aja. Pantengin terus, jangan lupa subscribe dan juga nanti like, share dan mungkin jadi komen untuk rekomendasi tempat-tempat misteri atau juga mungkin teman-teman yang ingin collab dengan kita bertiga, silahkan nanti bisa menghubungi. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.